Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira balagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadi wa abada rabbahu hatta ataahu al-yaqinu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwani fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan memang semestinya lah kita selalu bersyukur kepada Allah. Karenanya tidak henti-hentinya kita mengajak, mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Sebab dalam setiap detik dari waktu hidup kita ini selalu ada untuk kita nikmat-nikmat Allah. Kita merasakan nikmat Allah itu dalam setiap gerak nafas kita. Kita merasakan nikmat Allah dalam setiap detak jantung kita. Ketika kita melihat, kita mendengar, lisan kita bertutur kata, sungguh itu nikmat Allah yang patut disyukuri. Namun terkadang manusia di tengah limpahan nikmat Allah yang sedemikian banyaknya tidak pandai bersyukur. Maka Allah ingatkan kita, Qul walladzi ansha'akum, katakan dialah Allah yang mencipta kalian, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah cipta untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ujung ayat itu Allah mengatakan, qalilan ma tashkurun, namun sedikit di antara kalian yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu mengingatnya, selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan selalu beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Seperti pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, alla tada'anna dubura kulli salatin an taqula, hendaknya engkau tidak tinggalkan untuk mengucap di setiap ujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkan, kata Nabi, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, agar aku senantiasa mengingatmu, wa syukrika, mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan senantiasa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya
hadis yang ke-1469 dari urutan kitab dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi pembawa di sini adalah Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan anna unasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum. Abu Sa'id mengatakan bahwa ada beberapa orang laki-laki dari kalangan orang-orang Ansar datang menemui Nabi dan meminta sesuatu kepada Nabi. Fa'atahum, maka Nabi pun memberi apa yang mereka minta itu. Jadi kalimat ini, hadis ini mengisyaratkan Nabi tidak pernah menolak siapapun yang meminta sesuatu kepada beliau dan beliau punya. Dan itu yang dipesankan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kepada Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, la taruddi al-miskina walau bisyikki tamrah. Wahai Aisyah, jangan engkau pernah menolak orang miskin yang meminta sesuatu kepadamu, walau kau hanya bisa memberinya sepotong atau sebutir korma. Jangan menolak orang miskin yang meminta sesuatu kepadamu, walaupun kau hanya mampu memberi sebutir korma. Apa artinya? Kita mesti belajar, siapapun datang kepada kita, terutama orang fakir, orang miskin, dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu dari kita, jangan biarkan dia pergi meninggalkan kita tanpa mendapat apapun dari kita. Berikan sesuatu, apapun kita mampu, barang sepotong roti, seteguk air, jangan biarkan dia pergi sampai ia mendapatkan sesuatu dari kita. Ya Aisyah, qarribi al-masakina wa ahibbihim. Wahai Aisyah, kata Nabi, cintailah orang-orang miskin dan dekatlah kau bersama mereka. Dekatlah dengan orang miskin. Fa inna Allaha yaqrubuki yaumal qiyamah. Karena kalau engkau senang mencintai orang miskin, senang dekat dengan orang miskin, maka Allah pun nanti akan dekat denganmu di hari kiamat. Terutama anak-anak yatim, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man masaha ra'sa yatimin, siapa yang mengusap, membelai kepala anak yatim, maka baginya kebaikan sebanyak helai rambut yang terusap oleh tangannya itu. Masya Allah, ada rasa empati, ya, atas kesedihan mereka itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada, saya nanti bersama orang yang peduli dengan anak yatim. Kafil itu dari kata kafalah, yang memberikan jaminan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, namanya kafil. Nanti kata Nabi, ia bersama di surga hakada, seperti ini. Rasul angkat jari telunjuk, jari tengah dirapat renggangkan, saking dekatnya. Jadi pelajaran kita, kita harus belajar ketika Allah memberikan kita sesuatu, apalagi lebih dari kebutuhan kita, dan ada orang yang meminta kepada kita, jangan biarkan ia pergi kembali meninggalkan kita tanpa mendapat sesuatu apapun dari kita. Mafhum hadis ini adalah yang datang dan meminta kepada Rasulullah itu adalah orang-orang fakir di antara orang Ansor. Karena memang tidak semua orang Ansor itu kaya. Banyak juga yang miskin, ada yang kaya.
Ya. Antum ingat gak siapa yang antum ingat di antara orang-orang kaya di antara kaum Ansar? Karena orang kaya itu kan terkenal ya. Orang kaya itu terkenal Pak, beda orang miskin, dilupakan, nggak dilihat, nggak ditengok. Orang kaya, Masya Allah, terkenal. Maka banyak orang pengen kaya supaya Pak, supaya terkenal. Coba antum sebutkan siapa yang antum kenal orang kaya di antara sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Siapa? Salman Al-Farisi. Ya bukan orang Ansar. Siapa? Abdurrahman itu orang Muhajirin. Ya? Orang Muhajirin. Baik. Untuk sekedar mengingat kembali di antara deretan orang kaya di kalangan Ansar, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis nomor 1461, satu riwayat yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, kana Abu Talhata radhiyallahu anhu aktsaral ansari bil madinati malan. Kesaksian siapa? Anas bin Malik. Adalah Abu Talhah radhiyallahu an orang yang paling banyak hartanya di kalangan orang Ansar di Madinah. Aktsarul ansari malan, yang paling banyak punya harta. Kok tahu Anas? Iya, karena Abu Talha itu ayah tiri daripada Anas. Karena ibunda Anas, Ummu Sulaim, dinikahi laki-laki kaya itu. Maka Anas tahu. Bukan sekedar kaya. Ya. Ketika turun firman Allah surat Ali Imran ayat 60, ayat 92. Ketika turun firman Allah surat Al-Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini khabariyah, kalimat berita Allah sampaikan pesan kepada kita. Lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah sekali-kali mendapatkan kebaikan, yakni yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan di antara apa yang kalian cintai. Masya Allah. Makanya Allah melarang kita infak itu sesuatu yang tidak kita cintai. Allah berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidihi illa an tughmidu fi. Masya Allah. Allah mengatakan jangan kalian memilih-milih yang buruk dari apa yang kalian miliki itu, lantas kalian infakkan. Masya Allah. Jangan memilih yang buruk-buruk dari apa yang kalian miliki untuk diinfakkan. Walastum biakhidi illan tughmidu fi, sedang kalian pun tak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan sebelah mata kalian, menunjukkan apa? Ketidaksenangan, ketidaksukaan. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang mulia yang Allah sebut dengan al-abrar, orang mulia. Al-abrar jamak dari kata al-barru, orang yang mulia. Dalam surat Al-Insan Allah berfirman, siapa orang mulia itu? Orang yang baik-baik itu. Di antara sifat mereka Allah mengatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka senang memberikan makanan-makanan yang mereka sukai. Jadi kalau kita memberi makan orang itu, pastikan makan itu sesuatu yang kita sukai, enak di lidah kita, bukan makanan sudah tidak kita sukai. Kepada siapa diberikan makanan itu? Miskinan, orang-orang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim,
wa asiran, dan orang-orang yang tertawan. Bisa dalam arti tertawan dalam peperangan, atau orang yang menginginkan sesuatu tapi ditawan oleh ketidakmampuannya, ya. Orang fakir miskin itu kan punya keinginan untuk ini, untuk itu, makan ini, makan itu, cuman kefakiran mereka menahan mereka untuk memenuhi keinginan itu. Nah, ketika diberikan makanan itu kepada mereka tadi, miskin, yatim, asir tadi, dimunculkan di hatinya satu niatan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan untuk kalian semata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, dan kami tidak mengharap dari kalian balasan apapun dan tidak pula ucapan terima kasih. Abu Talha ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, beliau datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai di antara hartaku ya Rasulullah adalah bayruha. Bayruha itu nama kebun korma milik Abu Talha. Di mana letak kebun korma itu? Mustaqbilatal masjid, yang letaknya tidak jauh dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadkhuluha, pernah masuk ke dalam kebun Abu Talha itu, wa yashrabu mimma'in fiha tayyibin, dan Rasulullah meminum air dari kebun itu, begitu bening jernih air itu, Masya Allah, bagus kebun itu. Itulah harta yang paling disukai oleh Abu Talha. Wa innaha sadaqatun lillah, saksikan ya Rasulullah bahwa kebun kormaku itu aku sedekahkan lillah, karena Allah. Lillah mengharapkan ridho Allah, lillah mengamalkan perintah Allah. Arju birroha wa dukhroha, dengan sedekahku itu aku mengharap kebaikannya dan simpanan untukku di akhirat nanti. Jadi infak sedekah itu bukan hilang, bukan habis, tapi tersimpan. Maka Allah berfirman di ujung surat Al-Muzammil, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, kebaikan apapun, harta yang manapun yang kalian infakkan karena Allah, mengamalkan perintah Allah, tajiduhu indallah, nanti akan kembali kalian dapatkan di sisi Allah, bukan hilang. Tidak cukupkah kita yakin dengan itu? Sedang Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, sungguh kami tidak akan menghilangkan, menyia-nyiakan pahala orang berbuat kebaikan. Masya Allah, semua kebaikan tersimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fada'ha ya Rasulullah haitsu arakallah, silakan engkau atur ya Rasulullah, engkau bagi-bagi sebagaimana Allah perintahkan kau melakukan itu. Artinya diserahkan kepada Rasulullah, mau dibagi kepada siapapun terserah Rasulullah. Mendengar ucapan Abu Talha tadi, Rasulullah mengatakan, bakh
Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Rasulullah kagum. Bakh tulisannya ba dan kha. Bakh. Tentu itu tidak ada makna. Hanya ungkapan menggambarkan ketakjuban Nabi kepada Abu Talha. Kayak kalau bahasa kita w a o o o w, wow. Apa artinya? Ada artinya? Nggak ada. Kalimat itu menggambarkan apa? Kata itu menggambarkan apa? Kagum, wow, gini ya. Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Sungguh harta itu menguntungkan, sungguh harta itu menguntungkan. Kapan untung itu harta? Kalau diinfakkan. Masya Allah. Rasulullah memastikan ini harta menguntungkan wahai Abu Talha karena kau infak dan sedekahkan. Mafhum mukhalafahnya, kalau nggak infak sedekahkan beruntung atau tidak? Tidak. Justru ada ancaman Allah dalam Al-Quran. Walladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan harta berupa emas, perak tidak diinfakkan di jalan Allah, sampaikan berita kepada mereka tentang adab yang pedih. Adab apa itu? Yauma tuqwa biha jibahum wa junubuhum. Hari itu harta mereka dipanaskan di dalam neraka itu, lantas apa? Distriskakan, disundutkan pada kening-kening mereka, punggung-punggung mereka. Sering dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang kamu simpan dahulu. Masya Allah. Ini kalau kita punya simpanan harta sudah mencapai nisab, sudah lewat 1 tahun, sisa kebutuhan pokok kita dan milik pribadi kita, keluarkan 2,5%. Bapak pengen nggak bisa bayar zakat? Harusnya pengen, berarti Bapak mampu. Hah? Lebih senang mana? Bisa keluarin zakat, al-muzaki, atau yang terima zakat? Mustahil, Bapak pilih yang mana? Ya? Bersyukur kalau kita bisa membayar zakat, berarti kita punya lebih. Jangan kikir ya nak. Jadi berkahnya harta kalau kita infak, sedekahkan. Maka Rasulullah mengatakan malun rabih, harta yang menguntungkan. Dengan apa? Dengan disedekahkan itu. Qad sami'tu ma qulta ya Aba Talha, aku sudah dengar ucapanmu tadi wahai Abu Talha. Wa ini ara an taj'alaha fil aqrabin. Namun saya kira lebih baik kalau kau bagi kebunmu itu kepada kaum kerabatmu. Maka Abu Talha atas petunjuk Nabi itu dibagi kepada paman, bibinya, keponakannya. Karena kalau kita berbuat baik kepada kerabat kita, ada 2 kebaikan, sedekah kita dan silaturahim dengan mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, awali pemberianmu kebaikan itu kepada siapa? Orang yang berhak mendapatkan itu darimu. Wabda biman ta'ulu. Siapa? Ya kerabat kita. Jangan kita baik kepada orang lain, buruk perilaku dengan saudara sendiri, jangan. Ini petunjuk Nabi, ya. Jadi orang yang pertama di antara orang yang kaya itu ada namanya Abu Talha. Yang lain juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 3780. Disebut satu nama orang Ansar, yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu. Namanya Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anas bercerita ketika Abdurrahman bin Auf, yang tidak antum sebutkan namanya, ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, dia orang Mekah. Waktu itu masih bujangan, nggak punya istri, nggak punya harta, tinggal di mana Abdurrahman? Di masjid. Awalnya ia termasuk ahlus suffah, tinggal di masjid Nabi. Abdurrahman bin Auf, oleh Nabi ia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu, orang kaya raya tadi.
dipersaudarakan. Persaudaraan berdasarkan akidah, keimanan, bukan karena pertalian darah. Yang menarik dalam kisah ini, Sa'ad bin Rabi berkata kepada saudaranya yaitu Abdurrahman, inni aktsarul al-ansari malan. Ucapan beliau sendiri. Sa'ad mengatakan, sesungguhnya aku, wahai saudaraku Abdurrahman, aktsarul ansari malan, orang yang banyak hartanya di antara orang-orang Ansar. Jadi dia juga termasuk deretan orang kaya. Misalnya Abu Talha tadi ada namanya Sa'ad bin Ar-Rabi. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak punya harta di antara orang Ansar. Fa'aqsimu mali nisfain, aku ingin membagi hartaku itu 2 bagian. Sebagian untukku, sebagian boleh kau ambil untukmu. Masya Allah. Yang dibagi bukan yang di dompet, yang di kantong loh Pak. Hah? Kita kan suka membagi 2 juga ya Pak ya. Di kantong ada 4.000 ya, 2.000 infaknya, 2.000 masih di kantong gitu ya. Ini saat aset totalnya itu semua dibagi 2, coba. Masya Allah. Bukan hanya harta, ia juga mengatakan waliyamra'atani, bahkan aku pun punya 2 orang istri yang sangat aku cintai. Aku sangat mencintai. Fandur a'jabahuma ilaik, coba kau lihat istriku 2 orang ini. Mana di antara 2 orang istriku itu yang menakjubkanmu, yang memikat hatimu? Fasammihali, kau sebutkan, kau tunjukkan kepadaku, yang mana? Masya Allah. Ini hadis sahih. Bapak nggak usah ngarap, nggak bakal ada sekarang ya, nggak usah ngarap ini. Indah saja ilmu kita dapatkan. Sebegitu tulus hati namanya Sa'ad ini, Sa'ad bin Ar-Rabi ini. Kau tengok istri kedua orang, coba kau lihat, perhatikan, mana lebih kau sukai? Kau tunjuk, kau sebutkan. Fa'utalliquha, aku akan segera menceraikan ia. Fa'idha inqaddat uddataha fatazawwajha. Nah, nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, berapa iddah perempuan yang dicerai suaminya? Berapa lama? Hah? Berapa lama masa tunggu atau iddah wanita yang diceraikan suaminya? Berapa lama? Hah? Yang jelas supaya kedengaran. Hah? 40 hari, 4 bulan, apalagi 4 tahun. Oh, ayatnya ada kok. Kalau cerai hidup itu salah sakuru, 3 bulan, 3 kali masa suci. Kalau suaminya meninggal, masa iddahnya untuk bisa nikah lagi, ingat, boleh nikah lagi perempuan itu. Gak usah diancam-ancam. Ini kalau Dedi nanti meninggal, Mami gak boleh nikah lagi. Ah, nikah aja Bu nanti habis. Selesai masa iddahnya. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhur wa asyra. Kalau karena meninggal suaminya. Ini mau diceraikan, berarti 3 bulan. Jadi nanti kalau istriku sudah selesai masa iddahnya, kau nikah dia. Kita merenung, ada apa ya di hati laki-laki itu kok begitu tulus membagi harta, membagi belahan jiwanya itu. Nah, kalau suami lagi benci sama istri gampang lepasin Pak. Kalau lagi cinta gimana? Luar biasa. Yang menarik, Abdurrahman pun tidak kalah mulianya akhlaknya. Ia mengatakan kepada Sa'ad saudaranya itu, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Didoakan semoga Allah memberkahimu dalam harta dan keluargamu. Tidak usahlah kau bagi hartamu untukku separuh. Tak perlu pula kau ucapkan istrimu untukku, enggak usah. Ya, aina suqukum, cukup kau tunjukkan di mana aku bisa jual beli di pasar. Beliau nggak tahu di mana ada pasar di situ waktu itu. Minta ditunjukkan untuk jual beli ke pasar. Jadi ditolak dengan halus. Kalau bapak senang nggak dikasih begitu? Oh, masya Allah.
bujangan, miskin, gak punya apa-apa, ketemu orang kaya, mau dibagi dua hartanya, wah rezeki nomplok ya Pak ya. Udah gitu dikasih istri pula, aduh langsung tajir Pak, udah tajir melintir pula ya. Tapi Abdurrahman mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika, semoga Allah memberkaimu dalam harta dan istrimu, tak usahlah kau bagi dua, itu amanah Allah untukmu kok, tidak usah kau ceraikan istrimu ya, itu amanah Allah untukmu, cukup kau tunjukkan di mana ada pasarnya. Ditunjukkan oleh Sa'ad, yaitu ala suqi Bani Qainuqa. Jadi waktu itu ada pasar yang ramai gitu, namanya pasar Banu Qainuqa, pasar orang Yahudi. Pelajaran kita di sini, transaksi dengan mereka pun tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah, transaksi dengan mereka tidak ada masalah. Yang menarik, setiap ia pulang jual beli mendapat keuntungan. Yang akhirnya betul, memang Abdurrahman itu orang kaya, akhirnya itu menjadi supplier pemasok kebutuhan orang Madinah. Makanya ada ucapan Abdurrahman yang terkenal, ubtulina bidzarra fasabarna. Dulu kami diuji Allah dengan kemiskinan, ya, kesulitan, kesusahan, kami sabar, kami lewati saja hidup itu. Wa betulina bisarra, hari ini Allah menguji kami dengan kekayaan. Susah ternyata orang kaya itu Pak. Kata siapa? Kata orang sudah kaya. Kalau kita belum kaya kan ngangen-ngangen itu, enak kalau jadi orang kaya. Susah, bersyukur. Siapa yang bilang gak susah? Antum masih ingat Sa'labah bin Hatib Al-Ansari yang minta didoakan Nabi, ya Rasulullah ud'ullah ayyarzuqani malan, wahai Rasulullah doakanlah aku agar Allah memberikan harta yang banyak. Ya nggak salah juga ya, mungkin udah pegel, capek jadi orang miskin, haraplah jadi orang kaya, itu manusiawi. Doakan aku ya Rasulullah, Allah memberi aku harta yang banyak. Rasulullah menasihati ya Sa'labah itu, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kafirin la tutiquhu. Sedikit yang Allah berikan untukmu namun kau mampu mensyukurinya, itu lebih baik. Ingat kalimatnya, lebih baik, bukan lebih enak ya, beda kan? Beda atau sama Pak? Hidup ini kita selalu mencari enak. Padahal yang benar itu baik, bukan enak ya, dengarkan ucapan Nabi, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kafirin la tutiku. Sedikit yang Allah berikan untukmu namun kau mampu mensyukurinya, itu lebih baik, bukan lebih enak ya. Kita kan suka nyari enak Pak, enak duitnya banyak Pak, tapi belum tentu baik. Apalagi harta itu melalaikan kita dari Allah, nggak ada baik-baiknya. Urusan enak mungkin enak sesaat. Jadi sedikit yang Allah berikan untukmu itu lebih baik bila kau mampu mensyukurinya, daripada kau diberi Allah banyak dan kau tidak mampu bersyukur. Nah, pelajaran kita di sini adalah sulit bersyukur Pak. Sulit bersyukur. Doakanlah ya Rasulullah agar Allah memberi aku harta yang banyak. Percayalah, nanti kalau aku jadi orang kaya, la u'tiyanna kulladhi haqqin haqqahu, aku akan berikan setiap orang miskin hak-haknya. Dia belum kaya, ngomongnya begitu Pak, macam kita lah ya, belum kaya ngomongnya begitu. Nanti kalau aku kaya ya Rasulullah, setiap orang miskin aku berikan apa? Hak-haknya. Lagi-lagi Rasulullah menasihati, ama tarda an takuna bimisli nabiyyika, emangnya kamu gak ridho dengan keadaanmu itu sama dengan nabimu ini? Masya Allah, ngotot saja, doakanlah ya Rasulullah. Akhirnya didoakan, diberi Nabi seekor kambing betina, bunting, beranak pinak, buahnya itu kambingnya. Saking banyak kambing itu gak ketemu 5 waktu sholat Pak dengan Nabi, hanya mungkin malam saja. Mungkin maghrib isya ketemu, lainnya nggak ketemu, ngangon kambing. Lama-lama nggak ketemu lagi sama Rasul, kecuali Jumatan saja. Masya Allah, itu fitnah harta. Walaupun sebagian ulama mengatakan
atau meragukan kisah itu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan ayat itu berkaitan dengan Sa'labah, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, wa minhum man 'ahadallah, di antara mereka, dan itulah indahnya uslub Al-Quran itu, ada kasus yang menjadi sebab turunnya ayat tapi nggak disebutkan nama orang itu, disebutkan dengan lafaz yang jama'. Apa hikmahnya? Karakter seperti orang itu mungkin banyak orang seperti itu, maka Allah sebutkan kalimat jama'. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara manusia, man 'ahadallah, ada orang-orang yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya kepada Allah? La in atana min fadli, kalau Allah memberikan untuk kami rizkinya, hartanya yang melimpah, la nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, kami akan banyak sedekah dan kami menjadi orang yang salih. Belum kaya begitu, angan-angannya begitu. Apa Allah mengatakan kemudian? Falamma atahu min fadlihi, namun ketika Allah benar-benar berikan untuk mereka rizkinya, hartanya, oh jadi orang kaya, bagaimana sikap mereka? Bakhilu bihi, mereka kikir dengan hartanya. Coba, dulu katanya kalau kaya infak, nyo gitu, senang berbagi. Kaya bener apa? Bakhilu bihi, mereka kikir. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka ingkar janjinya itu dan berpaling dari kebenaran. Masya Allah. Satu hari, ikhwan azakumullah, Abdurrahman datang senyum-senyum kepada Nabi. Nabi kan tahu dulu orang miskin, anak muda ini miskin. Sekian lama datang kepada Nabi, senyum-senyum. Rasulullah bertanya, Mahyam, ada apa denganmu? Senyum-senyum. Kata Abdurrahman apa? Tazawwajtu ya Rasulullah, aku sudah menikah ya Rasulullah, aku sudah menikah. Setahu Rasulullah masih bujangan, tidurnya di masjid. Sekarang udah menikah dengan seorang wanita. Rasulullah bertanya, kam suqta ilaiha, emang apa yang kau berikan mas kawin kepada istrimu itu? Mungkin Rasulullah nggak tahu kalau dia sudah kaya ya. Apa yang kau jadikan mas kawin untuk menikahi wanita itu? Kam suqta ilaiha, berapa banyak kau berikan untuk istrimu itu? Abdurrahman mengatakan, nawatam min dhab. Nawat atau nuwat itu maknanya asalnya biji. Aku memberi mas kawin istriku emas seberat biji. Kan disebutkan biji apa? Ada biji salak segitu ukurannya, ya enggak? Ada biji apa? Durian segitu, Bapak tahu ukurannya. Ada biji apukat, ya enggak? Yang mana kira-kira? Enggak dijelaskan. Itulah tawaduknya sahabatnya satu ini. Masya Allah, sebut saja ngasih emas sebesar seberat biji apukat. Oh gede banget Pak, Masya Allah. Orang kaya dia. Pelajaran kita di sini, kalau bapak kaya dan akan menikah, kan udah menikah Pak, kali-kali menikah lagi ya enggak? Qadarullah begitu. Jangan seperangkat alat sholat, kenapa sih? Nggak kaya nggak miskin asal nikah pasti dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya tunai Pak, wong mau kena murah toh. Dengan seperangkat alat sholat dibayar nyicil, kan nggak elok gitu ya. Murah pakai nyicil lagi gitu kan. Tunai, ya iya murah. Kenapa nggak yang lain itu kan? Dengan mas kawin 1 unit rumah, tipe sekian gedenya gitu kan. Berikut perabotannya tunai, oh cakep banget ya. Dengan mas kawin mobil, berikut STNK BPKB-nya tunai, oh cakep itu. Asal dengar di mana menikahi pasti seperangkat alat sholat dan Al-Quran tunai, ya tunai, masa nggak tunai? Inilah diantara orang-orang kaya. Tapi ada juga yang miskin Pak, ada yang miskin. Seperti yang diceritakan ketika Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta yang banyak itu, kan mereka datang kepada Nabi, sholat subuh ya tepat pada waktunya, nggak terlambat. Setelah sholat subuh Rasulullah pulang ke rumah,
ta'arradu lahu, mereka menghadang Rasulullah. Nggak ngomong sih, Rasulullah dibuntuti aja di belakang. Rasulullah ngerti, makanya pemimpin itu mesti ngerti gitu. Orang nggak usah ngomong apa gitu udah ngerti. Gestur orang itu bisa dibaca, bahasa tubuh itu bisa dimengerti. Rasulullah itu ngelihat orang-orang fakir miskin itu gelibet begitu, Rasulullah tersenyum. Ya, Rasulullah mengatakan, "Dzanantukum annakum sami'tum anna Aba Ubaidata ja'a bi syai'in minal Bahrain." Aku yakin dah bahwa kalian mendengar Abu Ubaidah datang dari Bahrain dengan membawa sesuatu, bukan? Ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Abshiru wa ammilu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian dan berharaplah, mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kalian. Artinya memang harta zakat, sedekah, infak kan untuk mereka orang fakir miskin. Yang miskin saja mereka nggak mau minta. Kalau yang kaya enggak, masya Allah. Kembali kepada hadis yang awal tadi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta, orang diberi, minta diberi. Hatta nafidha ma indahu, masya Allah, sampai habis sudah apa yang dimiliki Nabi, masya Allah. Pernah nggak Bapak memberi sesuatu kemudian habis kita nggak punya? Nggak pernah, Pak. Nabi itu yang terjadi. Abu Sa'id mengatakan karena mereka minta dan minta, Rasulullah beri, beri lagi. Hatta nafida ma indahu, sampai habis sudah apa yang di tangan Nabi itu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak mungkin tersisa sesuatu padaku lantas aku sembunyikan dari kalian. Tidak mungkin, udah habis. Apa pelajaran kita di sini? Kalau orang minta butuh sesuatu, beri sesuatu itu semampu kita. Orang lapar, apa yang dibutuhkan? Nasi untuk mengganjal perut yang lapar itu. Jangan dikasih nasihat dulu, kasih nasi aja. Kenyangkan perut dia, baru ajak bicara, nasihati dia. Orang lapar butuh nasi, dikasih nasihat, nggak pakai hat, nasi, titik. Udah kenyang dia makan, nah baru nasi dan hat, nasihat, ajak ngomong dia. Itu yang Rasulullah lakukan. Udah nggak meri, nggak ngasih, ngomel pula, nggak ada baik-baiknya itu. Pakai ngeles lagi. Kalau ngasih orang begitu nggak mendidik. Ya sekolah kan biar terdidik dia. Sampai S3 gitu ya. Apa mana kalimat itu? Kalau mau beri saja. Rasulullah beri kok, beri, udah. Ada laki-laki kelaparan mengatakan, ini majhudun, aku susah, aku lapar. Udah gak pakai tanya macam-macam. Diantar ke rumah istrinya. Kamu punya sesuatu bisa kau sedekah, kasih dia. Udah. Jadi kalau kita punya sesuatu, orang butuh, beri, udah. Itu petunjuk Nabi. Baru diberi nasihat. Ma yakunu indi min khairin falan addakhirau ankum. Tidak lagi ada tersisa padaku sesuatu aku sembunyikan dari kalian, nggak ada. Jawab bapak kamu begitu, nggak ada. Coba lihat dompetnya, oh masih banyak ternyata, katanya nggak ada. Ya. Rasulullah kemudian memberikan nasihat. Yang pertama, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang memelihara kehormatan diri dengan tidak meminta-minta, maka Allah muliakan dirinya. Iffa itu nggak mau minta, Pak. Karena minta itu menghinakan diri. Ya? Maka ada orang miskin yang tidak mau minta. Yang Allah sebut dengan firman-Nya, yakhsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf.
Orang yang tidak mengerti dikiranya orang kaya dia. Kenapa? Karena nggak minta-minta. Ada pak orang miskin itu yang nggak mau minta. Maka lu bapak beri santunan, infak macam-macam. Cari orang seperti itu. Jadi ada orang miskin yang sa'il, yang minta-minta kemana-mana, itu namanya sa'il ya, minta. Tapi ada yang nggak mau minta pak. Diberi pun mungkin menolak dia. Jangan dimarahi, belagu lu miskin, nolak pemberian. Nggak apa-apa, dia punya ifah. Jadi dia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan upayanya sendiri. Jadi Rasulullah mengatakan, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang memelihara diri dengan tidak meminta-minta, Allah akan muliakan dirinya. Yang kedua, wa may yastaghni yughnihillahu. Siapa yang merasa cukup, maka Allah cukupkan. Jadi kita harus belajar merasa cukup. Kalau nggak belajar, nggak akan ada kata cukup. Makanya Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntunglah orang yang berserah diri kepada Allah. Islam itu artinya istislam lillah. Islam itu maknanya berserah diri kepada Allah. Lahir batin. Ngomongnya berserah diri kepada Allah, tapi masih tanya ke orang pinter, ngeramal nasibnya. Di mana percaya diri kepada Allah? Beruntunglah, berbahagialah orang berserah diri kepada Allah. Qad aflaha man aslam. Yang kedua kata Nabi, wa ruziqa kafafan. Diberi Allah rezeki berupa sifat kafaf. Kafaf itu cukup. Kifayah itu cukup namanya. Jadi kita harus belajar, seberapapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Karena hidup itu kan hanya saling memandang, saling melihat, gak bisa merasakan. Kalau orang Jawa mengatakan urip mung sawang sinawang, hanya kelihatan saja. Oh bapak itu enak, belum tentu. Faktanya yang punya banyak belum tentu cukup, yang punya sedikit belum tentu kurang. Itulah hidup, tinggal perasaan kita. Jadi kita harus belajar punya sifat kafaf, kifayah, cukup, untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah janjikan kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Wa qanna'ahu Allahu mimma atahu. Dan beruntunglah orang yang Allah beri sifat qanaah. Qanaah itu puas dengan apapun dan seberapapun yang Allah berikan kepadanya. Itu kenikmatan luar biasa. Jadi kita belajar. Makanya Rasulullah mengatakan, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan. Subhanallah. Abu Hurairah pendatang juga ya dari apa namanya, Yaman, dari kabilah Daus Yaman. Maka namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani. Itu nama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah panggilan saja atau lakop julukan saja. Namanya siapa? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi al-Yamani radhiyallahu. Orang miskin. Dia orang miskin. Kepada Abu Hurairah Rasulullah mengatakan apa? Warda. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaknya kamu ridho dengan apapun yang Allah berikan untukmu. Kaulah orang paling kaya, kata Nabi. Karena kaya sejatinya, kata Nabi, bukan ditentukan berapa banyak materi yang kita miliki, tapi bagaimana hati kita mensikapi. Yang terakhir, ujung hadis ini Rasulullah mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang belajar untuk sabar, maka Allah berikan untuknya sifat sabar. Ternyata kita harus belajar sabar memang. Kenapa? Karena faktanya hidup itu tidak selalu sejalan dengan harapan kita. Nggak selalu apa yang kita inginkan kita dapatkan. Maka sabar adalah kata kuncinya. Kadang kita mendambakan sesuatu, sangat kita ingin sesuatu itu, namun tidak kunjung kita dapatkan.
Bahkan sesuatu yang kita khawatirkan, malah itu yang kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena hidup itu memang ujian, bukan pilihan. Kalau Bapak mengatakan, saya ingin jadi orang yang kaya, itu pilihan Bapak, tapi Allah nggak kasih kita pilihan. Saya mau sehat, itu pilihan kita, tapi Allah tidak beri kita pilihan. Semuanya terjadi karena kehendak Allah. Maka Rasulullah mengatakan, Masya Allahu kana. Apapun yang Allah kehendaki, itu yang ada, itu yang terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah ada dan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena mutlak kehendak Allah itu. Manusia cuma merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Ujung hadis ini Rasulullah mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Masya Allah. Dan tidaklah Allah memberi kepada seseorang suatu pemberian yang lebih baik baginya selain sifat sabar. Selain sifat sabar. Maka sabar menganugerah Allah yang sungguh luar biasa. Makanya doa Nabi, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bersyukur dalam kenikmatan yang kau berikan untukku, dan jadikan aku hambamu yang sabar bila ada ujian kau timbahkan kepadaku. Dua-duanya baik. Syukur dalam kenikmatan sama keutamanya dengan sabar dalam ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan untuk kita semua rahmat dan berkahnya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan hanya kita dapatkan kalau kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah, naktafi bihada, naltaqi fil qadim bimasyiatillah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.